Selamat pagi teman-teman pecinta tanaman hias. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya saya terima kasih dulu kepada para viewers yang sudah menonton video-video saya, YouTube saya, My Experience ya. Tapi memang cocoknya untuk emak-emak atau ibu-ibu yang pemula seperti saya. Jadi kalau untuk master pasti diketawain deh. Nah, dengan tanaman yang belum begitu banyak, koleksi aglo terutama yang banyak, ada juga yang varigata, kemudian ada juga grup calathea, ada caladium, ada siri-siri, sansevieria dan lain sebagainya. Tapi saya lebih concern memang ke aglo. Nah, bagi emak-emak atau ibu-ibu yang seperti saya nih banyak waktu di rumah berkebun dengan teras yang nggak begitu besar, sedikit banyak saya akan melaporkan, menyajikan tayangan pengalaman saya. Bagaimana sih dengan aglo yang saya sih belinya yang nggak yang terlalu besar-besar ya karena mahal. Saya belinya itu berawal dengan daun 2 atau 3 yang harganya nggak begitu mahal, kemudian kita rawat. Dan hasilnya rawatan itu saya sampaikan kan beberapa kali dalam tayangan video. Nah, kali ini saya akan menayangkan hasil dari repotting kemudian juga cutting dari yang saya lakukan untuk tanaman aglo. Kalau repotting kemarin kan ada beberapa. Nah, hasilnya seperti apa? Teman-teman pastinya pengen tahu dong. Nah, seperti ini nih. Kemarin kan Red Majesty saya juga berusaha untuk menata ulang ya media tanam dan juga potnya, repotting terutama. Nah, hasilnya segar bugar kan? Yang penting waktu kita repotting itu tanaman pastikan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian juga nggak terlalu sering untuk repotting ya. Sekali waktu aja media tanam, tapi 4-5 bulan memang harus diganti. Tapi kalau untuk repotting jangan terlalu sering. Jadi kemarin karena terlalu besar aja tempatnya, jadi saya pindahkan yang sesuai gitu ya. Dan yang pertama itu tadi tanaman harus dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Di samping itu juga media tanamnya disesuaikan aja dengan kondisi masing-masing ya. Kalau saya untuk dewasa itu memang remaja ke dewasa itu saya memerlukan campuran antara kokopit sekam bakar, terus kemudian ditambah pupuk kandang, kemudian disiram secara rutin sih. Saya menyiramnya dengan air cucian beras ya. Di situ kan ada vitamin B1 ya. Kemudian saya tambahkan micin. Tapi sekali waktu saya juga NPK, kemudian di media tanamnya sudah ada pupuk kandang, dan juga sekali waktu semprot dengan B1 gitu. Jadi pupuk dan vitamin ya pastilah. Tapi media tanam penting juga gitu ya. Ini adalah hasil repotting kemarin, bagus ya. Kemudian sebelahnya ini adalah Red Stardust. Red Stardust ini termasuk gampang banget juga. Nah, segar kan ya. Waktu saya beli juga mungkin kalau nggak salah ininya hanya 3 daunnya ini ya. Sekarang sudah lumayan banyak ya. Kemudian jangan lupa juga kalau habis disiram itu mesti dicongkel-congkel gitu tanahnya. Nah, supaya ada sinar masuk gampang, erasinya juga gampang gitu ya. Jadi terjadi erasi masuknya udara itu gampang, kemudian sinar matahari juga menembusnya juga mudah gitu ya. Nah, itu adalah Red Stardust, kemarin juga repotting, dan juga Suksom Jaipong. Suksom Jaipong ini juga kemarin saya ganti media tanamnya dan juga repotting. Ya, hasilnya segar bugar. Kemudian ini yang paling saya suka ini adalah Red Legacy. Ini agak susah memang ya. Nah, ini masih numbuh sedikit nih ya. Nah, belum pecah. Jadi tunasnya ini belum pecah, jadi daun yang baru. Kemudian ini kemarin juga saya pindahkan untuk red color. Tricolor. Tricolor juga repotting dan hasilnya dari yang saya repotting ini lumayan bagus ya. Memang koleksi yang pilihan saya ini cantik-cantik, biasa emak-emak suka yang cantik-cantik ya. Tricolor, kemudian red
Legacy, Suksom Jaipong, kemudian Red Stardust, dan Red Majesty. Kalau di bawahnya itu ada Birkin. Birkin kemarin juga saya pindahkan, terlalu lebar banget tempatnya. Kemudian ada Pink Dalmatian, dan kemarin ini saya lakukan cutting ya untuk Twinkle. Twinkle juga dalam keadaan segar bugar kan, hasilnya dari cutting, jadi dipisahkan anaknya dari induknya. Lumayan bagus ya perkembangannya. Kemudian ada Venus, kemudian repotting kemarin itu adalah butterfly. Nah selanjutnya yang repotting lagi itu adalah apa ya kemarin ya, repotting ada lagi kah? Oh sudah itu ya, sirikit enggak. Kemudian ada Silver Queen di sana, heng enggak juga. Lah, Lady Valentine kemarin cutting ya, dipisahkan dari anakannya dari induk. Ini adalah induk. Nah, kemudian setelah itu bagaimana hasil dari cutting anakan-anakan yang sudah dipisahkan, apakah sehat, seger buger? Nah, saya mulai dari tadi ya, Lady Valentine ya. Lady Valentine saya pisahkan, dan ini anakannya lah seger buger aja kan, nggak ada masalah. Yang penting waktu memisahkan, memang kalau untuk pemula seperti saya itu harus dipisahkan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian memisahkannya paling tidak ada daun, kemudian ada akar. Nah ini dia, ada masalah kan. Dan media tanamnya ya pastinya diberikan yang untuk baby dulu, nggak usah pakai pupuk kandang, tapi cukup kokopit sekam bakar, kemudian diguyur dengan larutan B1. Dan jangan lupa pada waktu memisahkan, mengcutting itu kan ada luka di situ, diberi betadine, kemudian juga diberi, setelah itu diberi juga untuk perangsang akar. Saya pakai root up sih, kemudian guyur dengan B1. Nah ini adalah Suksom Jaipong, bagus juga kan, tumbuh dengan subur. Kemudian ini juga hasil pemisahan atau cutting dari tisu, tegak ya, bagus. Nah ini beralih kita ke Red King. Red King kemarin, Red King juga saya pisahkan dalam keadaan sehat walafiat, dan ini adalah indukannya, tumbuh seger. Kemudian ini anakannya. Nah ini saya sanggah dengan ini ya, patahan botol aqua supaya dia tidak terlalu ngelembreh gitu ya, betul bahasa Jawanya, ngelembreh. Tapi ini sudah tumbuh kan, ada lagi nih. Nah udah tumbuh ya, nempel gitu daun baru. Jadi disanggah aja seperti ini. Kalau ini nggak perlu disanggah, Red King yang ini, karena dia sudah tegak. Nah ini sudah ada yang keluar nih cabang, maksudnya itu daun yang baru udah tumbuh gitu ya. Nah itu adalah Red King. Kemudian Lady Valentine tadi ada ini, kemudian ada lagi, nah ini adalah Lady Valentine ya, tegak kan, bagus, gak masalah gitu ya. Gak masalah banget. Nah ini kalau ini tadi Red King tadi ya. Nah saya sanggah karena daunnya terlalu besar. Ini sudah ada yang baru, dan yang baru lagi ada di bawah sana. Kemudian ada lagi si Red King, Lady Valentine, kemudian tadi tisu. Nah ini emaknya dalam kondisi sehat. Kemudian ini anaknya. Lalu ada Big Roy. Big Roy itu emaknya ada di mana ya emaknya Big Roy? Dicari. Halo, emaknya Big Roy di mana? Ini tadi Twinkle.
Twinkle itu anaknya adalah ini Twinkle. Ya ini Twinkle. Ya sudah tumbuh lagi di bawahnya, itu kan sehat walafiat ya, seger. Kemudian ini adalah Twinkle juga. Kemudian Backroy ini adalah emaknya. Dan ini maaf ini emaknya. Kemudian ini anaknya. Ini anaknya juga. Nah kalau yang sudah tegak saya nggak kasih ya, tapi kalau ini karena agak sedikit doyong begitu, saya beri ganjelan di aqua ini biar dia nggak terlalu ini bermasalah ya. Jadi ini Backroy indukan, kemudian ini anakan, dan juga anakannya ada lagi nih. Nah itu adalah yang kemarin cutting, pemisahan dari induknya, jadi anak-anaknya. Yang penting adalah dipisahkan dalam keadaan sehat. Kemudian karena kita masih pemula nih, waktu memisahkan harus minimal ada daun, kemudian ada akar ya, jadi pasti berhasil gitu ya. Asal kita jaga terus ya, kita istirahatkan sebentar kemarin di tempat yang sejuk, terus segera kita berikan kesempatan untuk mendapatkan sinar matahari walaupun nggak langsung, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang loyo. Tuh ya, ini adalah teman-teman hasil dari cutting, baik induknya maupun anaknya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kenapa? Ya karena satu, memisahkannya dalam keadaan sehat. Yang kedua, waktu dipisahkan pastinya ada luka. Kalau ada luka kita kasih betadine, kemudian kita kasih juga root up, penumbuh akar. Kemudian untuk anakannya itu kita berikan media yang belum pakai pupuk yang berat ya. Jadi hanya sekam bakar dengan kokopit, kemudian kita siram dengan vitamin B1. Diistirahatkan sehari 2 hari, kemudian dipanaskan seperti ini. Maksudnya itu diberikan di tempat yang kena sinarnya hanya ya sekitar 10 menit lah, paling lama setengah jam gitu ya. Nah setelah itu nanti kalau sudah tumbuh remaja, daunnya sudah 3 seperti ini, nah nanti kita akan ganti media tanamnya dengan yang ada pupuk kandang. Jadi sudah mulai dewasa gitu ya. Jadi kalau sudah mulai dewasa ya bedalah perlakuan kita. Jadi kita ganti media tanam, kemudian kita berikan sedikit pupuk kandang ya, sedikit demi sedikit. Nanti pupuknya itu akan meningkat, tapi nggak langsung baby langsung diberi yang pupuknya berat gitu ya, enggak lah. Itu ya. Jadi pastikan tanaman dalam keadaan sehat walafiat, yang di cutting maupun di repotting. Kemudian waktu memisahkan, kalau untuk pemula ya pastikan ada daun, ada akar, supaya kita nggak stres. Kalau nanti nggak berhasil kan belum apa-apa sudah ya kok mati, kok lonyot gitu kan. Jadi pastikan bahwa kita berhasil dulu. Seperti saya ini pengalaman yang menyenangkan jadinya ya. Nah tapi saya juga hasil dari membaca, melihat YouTube dari senior-senior, master-master, kemudian saya padu-padankan. Nah barulah kemudian saya dapatkan, oh ini nih yang paling cocok dengan kondisi saya gitu ya. Terus saya coba. Nah setelah saya coba, saya praktekkan, berhasil, kemudian saya coba lagi dan saya tayangkan seperti itu ya. Jadi ini adalah suatu pilihan, suatu pengalaman yang menjadikan teman-teman sesama pemula untuk menjadi pilihan, namun tidak harus. Jadi sesuaikan juga dengan kondisi dan juga melihat YouTube dari kakak-kakak senior, master-master yang sudah berpengalaman pastinya.
Saya juga membaca artikel-artikel di Google, jadi mana yang terbaik, the best. Tanaman memang belum banyak, tapi dengan sedikit tanaman ini perhatian kita akan menjadi besar dan dengan mudah kita bisa menganalisanya. Nah, demikian teman-teman semuanya, terutama pemula, pecinta tanaman hias, aglolovers. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu mencintai tanaman-tanaman hias dan semoga berhasil dalam merawat tanaman-tanamannya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. You.